Sejumlah proyek Pemprov Sulsel yang dikerjakan di Kap Bone Amburadul. Aktivis Lap Laskar Arung Palaka, menggelar demonstrasi di depan Dinas Pekerja Umum dan Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 7 Juni tahun 2021. Demonstrasi tersebut dihadiri ratusan partisipan yang tergabung dalam gerakannya. Pada aksi tersebut Organisasi Kepemudaan Lap meminta pihak Kadis PU dan PLT Gubernur Sulsel untuk menjelaskan kerancuan proyek provinsi yang sudah bertahun-tahun dikerjakan di Kabupaten Bone akan tetapi sampai sekarang perihal tersebut belum juga rampung. Yang pada hari ini kami tuntut sebagai bentuk perlawanan kawan-kawan. Kawan-kawan sekalian, kita melihat bahwa proyek dengan anggaran puluhan miliar dan dikerjakan di Kabupaten Bone pada tahun 2020 ini kemudian ambruk kawan-kawan. Betul tidak kawan-kawan? Kawan-kawan sekalian, tetap setia, tetap. Demonstrasi berlangsung selama 6 jam sampai akhirnya Kabid Sumber Daya Air dan Kabid LPSE siap untuk audiens bersama perwakilan massa aksi. Dalam audiens tersebut Andi Akbar Napoleon selaku Jenderal Lapangan meminta pihak atau perwakilan Pemprov Sulsel yang menghadiri audiens tersebut diantaranya Kabid Sumber Daya Air, Abid, dan PPTK Waru-Waru, Beti, serta Kepala Bidang LPSE ULP Pemprov Sulsel Asrul untuk memberikan penjelasan mengenai ambruknya proyek di Waru-Waru tahun 2020 senilai 14 miliar yang dikerjakan oleh PT Mitra Bahagia Utama. Dan proyek pengerjaan jalan aspal tahun 2020 senilai 30 miliar yang dikerjakan oleh PT Cipta Pribumi Teknik Perkasa. Proyek Waru-Waru sudah dikerjakan dan dianggarkan selama 5 tahun dan tahun 2020 anggaran Rp 14.483.272.728 oleh PT Mitra Bahagia Utama mengalami ambruk. Bersama KPU Provinsi dan Kepala kuasa pengguna anggaran untuk turun menemui kami kawan-kawan. Betul tidak kawan-kawan? Ketika matahari yang menyinari hari ini kemudian tidak lagi bersahabat bersama kami, maka kami akan bersama-sama akan membakar matahari itu kawan-kawan. Betul tidak kawan-kawan? Jadi untuk menjaga gerakan terundang Rinda untuk menyampaikan usul ilmiahnya. Kabid KPA Abid dalam penjelasannya mengatakan bahwa perihal tersebut sudah diketahui oleh pihaknya dan sudah memerintahkan agar pihak pengerja proyek untuk memperbaikinya dan sudah mendapat laporan bahwasannya sudah diperbaiki. Menurut Kabid Advokasi Lap menuturkan bahwa pekerjaan tersebut terkesan tidak mementingkan kualitas namun hanya dikerjakan asal-asalan yang seakan-akan tidak fokus pada nilai guna dan ketahanan. Sambil memperlihatkan gambar, bagaimana caranya tidak rusak dan ambruk kalau pengerjaannya seperti ini, batu disusun saja tanpa adanya semen serta pasir yang digunakan juga berlumpur dan batu berkapur, jelaskan Kipa kenapa Bapak membiarkan hal tersebut, tambah Akbar sapaan akrabnya. Tidak mendapat respon dan jawaban dari pertanyaannya, ia pun kembali bertanya kepada pihak PU yang ada di dalam ruang audiens perihal RAB proyek yang dikerjakan. Tolong jelaskan RAB dari proyek yang dijalankan, berapa ukuran besi dan kedalaman galian irigasi seharusnya pada RAB dan berapa ukuran sebenarnya yang digunakan di lapangan. Apa itu sesuai? Petik 1. Pihak PU yang berada pada lokasi bahkan Kabid PPTK tidak mampu menjelaskan atau menjawab pertanyaannya, mereka hanya dapat geleng-geleng kepala dan baku lihat sesama pihak PU. Sampai akhirnya pihak Lap memutuskan untuk keluar dan menyayangkan perihal pihak PU yang tidak mengetahui mengenai proyek yang dijalankannya. Merasa belum menemui titik terang pada Dinas PU, massa aksi kemudian menggelar demonstrasi di depan kantor Gubernur Sulsel untuk mempertanyakan ke PLT Gubernur Sulsel. Tidak berlangsung lama massa aksi kemudian diterima oleh Kabid LPSE ULP Asrul selaku perwakilan PIT Gubernur Sulsel untuk mendengarkan serta menerima aspirasi dari demonstran. Menurut Asrul PIT, Gubernur tidak ada di tempat dan saya yang mewakili untuk menerima aspirasi ade aktivis Lap. Jadi kalau ada yang mau disampaikan nanti kami teruskan ke PIT Gubernur Sulsel. Asrul mengungkapkan bahwa kita sudah mengetahui aspirasi ade dari selembaran pernyataan sikap dan akan kami tinjau.
Terakhir Jenderal Lapangan mengatakan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam sampai di sini saja dan akan mengadukan perihal tersebut ke KPK dan Mabes Polri karena proyek tersebut terindikasi korupsi yang perlu diusut tuntas sampai ke akar-akarnya. Dari Makassar Jelajah TV memberitakan. Jadi sampai dari PSU itu yang mewakili dinas garis kemana garisnya? Ada untuk hadirkan cepatnya. Kita hadirkan Pak, sebelum kita teman-teman masuk Pak. Ini hanya kami Pak. Supaya tidak ribut, artinya kita kasih waktu dulu 15 menit ya. 15 menit. Sama-sama. Kita sudah kan di depan umum apa yang tadi di mana jadi yang keluar sekarang. Jadi kawan-kawan, kepala PU Provinsi pada hari ini memperlihatkan bahwa manajemen pelayanan publik itu amburadul. Kami sudah bersurat kepada kepala dinas, betul tidak kawan-kawan? Hari ini kepala dinas PU memperlihatkan ketidakbecusannya sebagai kepala dinas, betul tidak kawan-kawan? Jalur administratif itu telah kita tempuh. Jadi aksi terkonsolidasi di mana pada hari ini kami Baik kawan-kawan, dengan suara yang lantang, hidup Rakyat Boneh! Kawan-kawan sekalian, pada hari ini, Kota Merah secara rupa-rata berada di kantor Gubernur Sulawesi Selatan yang kemudian meminta kepada pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Selatan untuk meninjau proyek TI Waru-Waru yang kemudian ambruk dan tidak merugikan kawan-kawan. Perlu tidak kawan-kawan? Kawan-kawan sekalian, anggaran bendungan TI Waru-Waru sampai saat ini. dari kami minta kepala dinas PU Provinsi untuk keluar menemui kita. Dari kepada kawan-kawan sekalian, jangan ada yang berada di garis belakang perjuangan. Jangan pernah jadi pencundang dalam gerakan. Kawan-kawan sekalian, hari ini dengan semangat membara, kita akan memperlihatkan bahwa bukan dalam bangsa itu memberikan waktu kepada kepala dinas provinsi dan kawan-kawan sekalian, kebebasan berberikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat adalah amanah Undang-Undang Dasar kawan-kawan. Dalam hierarki peraturan undang-undang dasar merupakan dasar dan sejarah hukum yang berlaku di negara ini kawan-kawanku sekalian. Kawan-kawan, tetap bersatu, kami adalah pengawal rakyat. Kami adalah pengawal institusi negara, Pak. Kami tidak ingin. Kita adalah pengawal rakyat. Pengawal kebijakan. Kita adalah pengawal negara, kawan-kawanku sekalian. Kawan-kawanku sekalian. Nanti saya silakan di sini. Apa yang kemudian hari ini kita perjuangkan itu telah dicederai oleh kepala dinas PU Provinsi, kawan-kawan sekalian. Kami tidak ingin hati-hati di tempat ini. Kawan-kawan sekalian. Jadi, kepada pihak keamanan, kami ini adalah pengawal rakyat, betul tidak kawan-kawan? Kami ini adalah pengawal konstitusi, betul tidak kawan-kawan? Kami ini bukan orang yang harus ditegak, betul tidak kawan-kawan? Yang harus kalian panggil keluar adalah kepala PU Provinsi, betul tidak kawan-kawan? Sendiri. Kami adalah murni masyarakat yang menginginkan sebuah keadilan yang ada di negeri ini, kawan-kawan. Jadi kami tidak ingin perwakilan. Kami meminta kepada dinas PU keluar menemui kita. Jadi kawan-kawanku sekalian, rapatkan barisan, jangan pernah
menjaga marwah daripada kesucian itu. Kesucian hukum itu memang perlu gesekan, pertumpahan darah. Ingat kawan-kawanku sekalian, para pendahulu kita merupakan darah untuk mempertahankan, mengokohkan kesatuan negara Republik Indonesia. Dan pada hari ini perlahan ada oknum yang mengatasnamakan dirinya sebagai rakyat Indonesia yang justru menjadi pengkhianat bangsa dan negara. Betul tidak, kawan-kawan? Jadi tabe dari PSSI ada yang mewakili dinas kadis mana kadisnya? Tabe untuk hadirkan cepatnya. Kita hadirkan Pak sebelum kita teman-teman masuk Pak. Ini uangnya berapa Pak? Supaya tidak ribut, artinya kita kasih waktu dulu 15 menit ya. 15 menit. Ada yang ngurus tidak ini sekarang? Tunggu. Kita sudah dari sekali di depan dulu bilang tunggu sebentar, tapi apa nyatanya buktinya mana? Dia tidak keluar sampai sekarang. Kami untuk menjelaskan Pak. Jadi kawan-kawan, Kepala PU Provinsi pada hari ini memperlihatkan bahwa manajemen pelayanan publik itu amburadul. Kami sudah bersurat kepada Kepala Dinas, betul tidak kawan-kawan? Hari ini Kepala Dinas sedang memperlihatkan ketidakbecusannya sebagai Kepala Dinas, betul tidak kawan-kawan? Jalur administratif itu telah kita tempuh. Jadi seharusnya pada hari ini Kepala Dinas PU itu standby menemui kita untuk mempertanggungjawabkan apa yang kami temukan di lapangan. Betul tidak kawan-kawan? Jadi kepada saudara-saudara sekalian, instansi kepolisian yang hadir pada hari ini adalah saudara kita. Tapi kawan-kawan perlu pahami, mereka adalah penjaga institusi negara, mereka adalah penjaga keuangan negara. Dan pada hari ini jangan pernah takut dengan mereka, karena mereka adalah bagian daripada kita untuk menyebloskan Kepala Dinas PU ke penjara. Betul tidak kawan-kawan? Jadi sekalian, tetap jaga ritme gerakan. Tetap jaga ritme gerakan kawan-kawan. Hari ini kita akan tetap berada di tempat ini untuk memperjuangkan Kepala Dinas PU yang pada hari ini memperlihatkan prinsip